Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sampai saat ini Allah masih berkenan memberikan rahmah dan hidayahnya kepada kita, sehingga dengan rahmah dan hidayahnya pada pagi hari ini kita bisa mengikuti siaran tentang konsep keterpaduan sebuah pesantren. Hadirin yang berbahagia, pada saat saya menjabat sebagai Direktur Pondok Pesantren Modern Imam Suhodo Muhammadiyah Cabang Blimbing daerah Sukoharjo mulai tahun 1995 sampai 2014. Saat itu ternyata banyak sekali tamu-tamu kami yang datang ke Pondok Imam Suhodo yang konon ingin belajar banyak tentang pondok pesantren. Mereka ini adalah saya lihat sejumlah pimpinan persyarikatan, ada pimpinan cabang, pimpinan ranting, pimpinan daerah yang ingin merintis pesantren di daerah mereka. Maka saya katakan pada saat itu, kalau pesantren yang ingin Bapak rintis ini bisa sukses, bisa berkembang menjadi pesantren yang luar biasa, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah pesantren yang kita rintis ini harus pesantren yang terpadu. Artinya bukan sekedar pesantren tempat kos-kosan saja atau hanya asrama, tapi pesantren ini betul-betul pesantren terpadu. Maksud saya terpadu adalah anak mondok di pesantren kita dan sekolahnya juga di pesantren kita. Antara asrama dengan sekolah atau madrasah satu manajemen. Ini namanya terpadu. Itu yang memungkinkan insya Allah pesantren ini bisa berkembang luar biasa. Misalkan hadirin yang berbahagia, kita bisa melihat contoh. Di Solo saja, nggak usah jauh-jauh, ada pondok pesantren Jamsaren. Juga ada pondok pesantren Nirbitan. Pesantren ini hanya sekedar pondokan, artinya tidak menyelenggarakan unit pendidikan di dalamnya. Anak misalkan ke Jamsaren mondok, dan nanti sekolahnya dia keluar, ada yang ke SMA Al-Islam, ada yang ke SMA Muhammadiyah, ada yang ke SMP Al-Islam, SMP Muhammadiyah. Dia hanya mondok saja di Jamsaren, sekolahnya keluar. Yang kami rekomendasikan, kalau pondok kita memang ingin maju, harus terpadu. Anak mondok di pesantren kita, juga sekolahnya di pesantren kita. Ini namanya terpadu. Dan antara asrama dengan sekolah ini dalam satu manajemen. Kita juga melihat di Solo
ada pondok As-Salam, ada pondok Al-Mukmin Ngeruki. Ini terpadu. Artinya anak mondok di As-Salam tidak hanya sekedar mondok, tapi juga sekolahnya di As-Salam. Dan antara asrama dan sekolah ini satu manajemen. Dan ternyata yang kemudian berkembang luar biasa adalah pesantren yang terpadu. As-Salam berkembang luar biasa. Al-Mukmin Ngeruki juga berkembang luar biasa. Sementara pondok-pondok yang tidak terpadu, misalkan saya sekitar tahun 80 pernah mondok di Jamsaren. Kemudian sampai sekarang nyaris tidak ada perubahan. Karena mengapa? Tidak terpadu. Bahkan di Solo ada pesantren namanya pesantren Jenengan. Di sana ada kampung Jenengan. Di situ ada pesantren Jenengan, tidak terpadu dan sekarang sudah almarhum. Jadi saya memang minta kepada Bapak, pesantren yang ingin dirintis ini harus pesantren terpadu. Pesantren terpadu. Itu yang memungkinkan insya Allah bisa berkembang menjadi pesantren yang luar biasa. Ini pertama yang kami sampaikan. Yang kedua adalah tentang SOP, struktur organisasi pesantren. Misalkan Bapak, saya ajak melihat SOP-nya Pondok Nggontor, Pondok Darussalam Nggontor, yang insya Allah semua sudah pernah mendengar Pondok Nggontor. Kalau kita melihat Pondok Nggontor ini SOP-nya adalah paling tertinggi yayasan sebagai pemilik sah pesantren itu. Kemudian di bawah pesantren ada pimpinan pesantren. Di bawah pimpinan pesantren ada kepala mu'alimin, ada kepala mu'alimat. Jadi tertinggi adalah yayasan, kalau Nggontor adalah yayasan badan wakaf, pemilik sah Nggontor. Ada pimpinan pesantren. Bawahnya lagi ada kepala-kepala unit, ada kepala mu'alimin, ada kepala mu'alimat. Kita misalkan melihat pondok As-Salam di Solo. Tertinggi di dalam struktur ini adalah yayasan. Namanya Yayasan MPI, Majelis Pengajian Islam. Yayasan pemilik sah Pondok As-Salam. Di bawah yayasan ada direktur Pondok Pesantren Modern As-Salam. Di bawah direktur ada kepala sekolah. Ada kepala sekolah aliyah, ada kepala sekolah SMA, ada kepala sekolah SMTS. Jadi kepala sekolah ini di bawah direktur, dan direktur di bawah yayasan MPI namanya. Dan kami Pondok Imam Suwodo akhirnya juga ikut SOP seperti ini. Tertinggi adalah yayasan, yaitu Pimpinan Cabang Muhammadiyah Blimbing Daerah Sukoharjo, Jawa Tengah. Persyarikatan Pemilik Sah Imam Suwodo. Di bawah yayasan atau pimpinan cabang Muhammadiyah Blimbing ada direktur. Dan saya sempat menjabat menjadi direktur Pondok Imam Suwodo. Di bawah saya sebagai direktur ada kepala sekolah. Ada kepala SMA, ada kepala MTS, ada kepala SMK. Semua kepala ini di bawah direktur. Kemudian direktur di bawah PCM, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Blimbing, selaku yayasan pemilik sah Pondok Imam Suwodo. Bahkan yang perlu kami sampaikan, Bapak yang berbahagia, di dalam job description diterangkan bahwa apabila kepala sekolah
tiba saya sebagai direktur, habis masa jabatannya, nanti yang mengusulkan kepada yayasan apakah kepala sekolah tersebut dilanjutkan untuk kedua kalinya atau cukup hanya sekali, itu yang mengusulkan direktur, mengusulkan saya. Dan ini pengaruhnya luar biasa. Karena kepala sekolah di bawah saya itu tahu kalau habis masa jabatannya yang mengusulkan saya, alhamdulillah, masya Allah, loyalitas mereka, ketaatan mereka kepada saya sebagai direktur luar biasa. Mengapa? Karena mereka tahu kalau habis masa jabatan sebagai kepala sekolah, nanti yang mengusulkan apakah saya sebagai kepala sekolah akan diperpanjang untuk kedua kalinya atau cukup banyak sekali, yang mengusulkan Ustadz Yunus sebagai direktur Pondok Imam Sodo. Masya Allah, loyalitas mereka, ketaatan mereka kepada saya sebagai direktur luar biasa. Masya Allah. Dan ini sangat diperlukan. Ini sangat diperlukan untuk kekompakan sebuah pesantren. Sehingga insya Allah mereka, para kepala sekolah, betul-betul taat sepenuhnya kepada yang sudah kita sepakati. Al-ngahdu bainana, kita sepakati. Ini luar biasa hadirin yang berbahagia. Jadi ini sebagai ilustrasi saja. Pernah datang ke Pondok Imam Sodo, direktur sebuah pesantren Muhammadiyah di pesisir. Beliau itu ketika datang ke Imam Sodo melihat saya sebagai direktur kok punya kekuasaan sampai mengusulkan kepala sekolah. Beliau kaget. Saya tanya, lah di pondok antum SOP-nya kayak apa? Ternyata SOP, struktur organisasi pesantren yang ada di pesantren dia, itu adalah antara kepala sekolah dengan pimpinan pondok sejajar, Pak. Jadi kepala sekolah bukan bawahan dari pimpinan sekolah atau direktur, sejajar. Sehingga tadi mengatakan direktur pesantren yang silaturahmi ke Imam Sodo, Ustadz, ya Allah, saya di pondok saya, kepala sekolah itu Masya Allah, mereka membuat peraturan seenaknya sendiri tanpa konsultasi dengan saya. Saya yakin kalau pesantren seperti ini tidak akan berkembang. Masing-masing kepala sekolah ada istilahnya dibolehkan membuat kebijaksanaan sendiri-sendiri. Dan itu mengakibatkan tidak akan berkembang pesantren yang kita miliki. Maka kami sampaikan bahwa SOP yang tadi kami sampaikan, pimpinan pesyarikatan, kemudian direktur, kemudian bawahnya adalah kepala sekolah, itu yang paling ideal, ini yang paling memungkinkan akan terjadi kekompakan yang luar biasa. Ini pertama yang kami sampaikan. Jadi, loh Ustadz, kalau begitu nanti apakah kemudian direktur tidak menjadi semacam raja kecil di pesantren? Tidak ada. Kami di bawah pesyarikatan. Imam Sodo di bawah pesyarikatan PCM Blimbing. Saya sebagai direktur, kalau kemudian waktu memimpin Pondok Imam Sodo ini semaunya saya sendiri, maka pimpinan cabang akan punya kesimpulan, loh Ustadz Yunus megang pondok kayak pondoknya sendiri. Akhirnya saya juga akan dilengser. Kalau saya memimpin Imam Sodo semaunya sendiri, saya juga akan dilengser. Tidak ada kesempatan bagi saya untuk menjadi raja kecil di pesantren. Saya terikat dengan al-ngahdu bainana, apa yang kita sepakati dengan ADRT, kita terikat semuanya. Alhamdulillah, Bapak yang berbahagia, dengan SOP seperti ini adalah sebuah SOP yang betul-betul
memungkinkan terciptanya kekompakan prima. Ini yang kedua. Jadi saya mengharapkan SOP yang nanti akan diperuntukkan pesantren yang dengan rintis harus seperti ini. Persyarikatan, direktur pesantren, kemudian baru kepala sekolah. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang ketiga adalah masalah kurikulum. Sebenarnya kalau kita melihat pesantren, apalagi di pesantren itu ada sekolah formalnya, apakah SMA, SMP, apakah MTS Aliyah, ada sekolah formalnya. Waktu kita melihat kepada kurikulum yang ada di pondok itu, maka hampir sama, Pak. Yaitu perpaduan antara kurikulum formal dengan khas pesantren. Misalkan SMA yang ada di Imam Sodo. Kita melihat kurikulum yang ada di Imam Sodo ini, SMA Imam Sodo ini ada pertama kurikulum formal SMA. Kita sudah tahu kayak apa kurikulum formal SMA. Yang kedua adalah kurikulum khas pesantren. Kurikulum khas pesantren. Kemudian ini dipadukan menjadi kurikulum pesantren. Hampir sama. Perpaduan kurikulum formal plus khas pesantren. Kalau kita di Pondok Muhammadiyah ada pelajaran kemuhammadiyahan. Perpaduan dari tiga-tiganya itu. Jadi hampir sama, Pak. Hanya ada perbedaan waktu penerapan di lapangan. Ada model pondok pesantren antara kurikulum formal dengan khas pesantren itu dipisah, Pak. Biasanya kurikulum formal ditempatkan pagi hari, jam 7 sampai jam 1. Kemudian kurikulum khas pesantren ditempatkan pada siang hari atau sore hari atau malam hari. Dipisahkan. Dan ini memang banyak terjadi di pondok-pondok pesisiran. Formal pagi hari, sore untuk khas pesantren. Ini model pertama. Model yang kedua adalah model yang dipadukan, Pak. Artinya antara kurikulum formal dengan khas pesantren itu memang sudah diintegrasikan, dijadikan satu paket. Misalnya yang sekarang sudah banyak dipakai oleh pondok-pondok pesantren Muhammadiyah, termasuk pondok Imam Sodo misalkan. Di pondok Imam Sodo ini kurikulumnya diintegrasikan, Pak. Di Imam Sodo KBM masuk jam 7. Jam 7 pagi. Sampai jam 1:45. Sehari ada 9 jam pelajaran dengan durasi masing-masing jam 40 menit. 9 jam. Kalau dikalikan 6 hari ada 54 jam. Seminggu itu 54 jam. Di Imam Sodo 54 jam ini separuh yang 27 jam untuk pelajaran umum, yang 27 jam sisanya, separuhnya itu adalah untuk khas pesantren. Insya Allah 27 jam itu sebuah jam yang cukup memadai, jumlah yang cukup memadai untuk mengkaji khas pesantren. Nah ini sudah diintegrasikan, ada kurikulum itu formal masuk siang hari, jam 11 pelajaran matematika, ada pelajaran khas pesantren, misalkan bahasa Arab, masuk jam pertama. Karena sudah tidak dibedakan lagi, diperlakukan sama. Tidak ada perbedaan antara formal dengan khas pesantren. Itu yang terjadi di Imam Sodo. Jadi contoh nomor 2 yaitu antara kurikulum formal dengan khas pesantren sudah diintegrasikan menjadi satu paket. Di sana tidak ada lagi pembedaan ini formal, ini khas pesantren. Dan selama ini yang kemudian kami rekomendasikan kepada semua pesantren Muhammadiyah setiap saya kunjungi, saya sudah berkunjung kurang lebih ke 350 pesantren. Dari juga Aceh sampai NTB, insya Allah sudah kami datangi.
Setiap saya kunjungi pesantren, saya rekomendasikan bahwa kurikulum yang ada di pesantren ini harus nomor 2. Artinya kurikulum yang terintegrasikan. Bukan kurikulum yang terpisah, paginya formal, sore itu khas pesantren. Mungkin ada pertanyaan, mengapa Ustadz yang antum rekomendasikan bukan nomor 1, toh di pesisiran itu banyak pesantren yang pakai pola nomor 1 juga bisa berkembang. Begini Bapak, jadi saya melihat pesantren-pesantren yang masih menerapkan pola pertama, terpisah antara formal dengan pesantren, maka yang akan terjadi di pesantren itu adalah 1, waktu kegiatan kurikulum formal itu hanya pagi hari, sore untuk khas pesantren. Itu Masya Allah disiplinnya tinggi sekali. Anak terlambat dihukum. Anak tidak pakai seragam dihukum. Tapi waktu KBM khas pesantren sore hari, ya Allah disiplinnya rendah. Disiplinnya rendah. Jangankan santrinya, ustadznya pun ikut terlambat. Tidak disiplin, Pak. Yang kedua, saya melihat pesantren-pesantren yang masih memisahkan itu. Kalau besok ada testing pelajaran formal, besok misalkan testing matematika, semangatnya anak belajar luar biasa. Mereka sedia kopi, sedia roti, persiapan nanti malam belajar, besok ujian materi formal. Tapi kalau testingnya besok itu materi khas pesantren, tafsir misalkan, semangat belajar anak lemah sekali. Kita, ayo anak-anak belajar besok testing. Besok cuma tafsir, besok cuma akidah Ustadz, akidah tok dibilang cuma. Itu saya melihat hampir semua pesantren yang di situ masih ada pemisah-misahan. Maka kemudian saya merekomendasikan bahwa kurikulum yang ada di pesantren ini harus pesantren yang terpadu, tidak dipisah-pisahkan. Bapak, ibu yang berbahagia. Jadi kalau tadi saya katakan, kalau masih terpisah, sore hari itu Masya Allah yang dikaji padahal materi-materi pesantren yang cukup penting, itu anak tidak sama sekali. Jadi saya bisa menyimpulkan untuk pesantren yang masih memisah-misahkan, pelajaran agama khas pesantren itu cuma dianggap sebagai pelengkap. Yang penting, yang dikejar-kejar utama adalah pelajaran formal. Khas pesantren cuma pelengkap. Dan ini sebenarnya bukan salahnya anak. Kalau anak kemudian waktu pagi hari pelajaran formal mereka semangat, tapi waktu sore hari pelajaran khas pesantren mereka tidak semangat. Itu sebenarnya sepenuhnya bukan salahnya anak. Itu pesantren yang bersalah. Bagi yang berprofesi sebagai pendidik akan tahu jam pagi itu, jam 7 sampai jam 1, itu jam-jam yang efektif. Mengajar jam-jam itu enak. Tapi yang namanya sore hari, ini jam tidak efektif. Mengajar jam-jam gitu kalau kita tidak sabar, kita hanya akan marah terus. Kita menerangkan sampai berkeringat. Tak tahu anak mendengarkan keterangan kita dengan ngantuk. Ini fakta, Pak. Jadi itu sebenarnya bukan semata-mata salahnya anak, pondok yang salah. Ternyata pelajaran khas pesantren yang itu bagi kita semua penting, ternyata hanya ditempatkan pada jam-jam yang tidak efektif. Dikorbankan akhirnya khas pesantren. Bapak yang berbahagia, apalagi kalau kita melihat sistem rapot di banyak pesantren.
terasa sekali di sana masih ada aroma diskriminasi kepada khas pesantren, terasa sekali. Rapot formal Pak, ya Allah, lek, bagus, bahkan dilaminating segala. Tapi jangan melihat rapot khas pesantrennya, cuma lembaran fotokopi Pak. Cuma lembaran fotokopi. Kalau yang di fotokopi itu kertas, pakai kertas HPS putih masih mendingan. Pakai kertas buram, ya Allah, seburam itu nasibmu rapot khas pesantren. Masih kelihatan sekali diskriminasinya. Maka kalau di Pondok Imam Sodo, rapot itu ada dua macam. Satu rapot formal, dua rapot dari pondok. Rapot formal ini adalah rapot yang formal. Misalnya SMA, formal SMA rapot. Kemudian yang kedua adalah rapat pondok. Di rapat pondok ini semua materi sudah termaktub di dalamnya. Baik itu materi formal maupun khas pesantren sudah masuk di dalamnya. Sudah masuk di dalamnya. Kemudian yang perlu kami sampaikan, yang kami bagi per semester kepada anak-anak itu rapat pondok. Sementara rapat formal itu, walaupun per semester sudah dikerjakan oleh wali kelas, nanti pemberiannya kepada anak adalah bersama dengan ijazah di akhir pendidikan unit. Itu rapat formal. Diberikan bersamaan ijazah di akhir pendidikan unit. Sementara yang kami bagi per semester itu adalah rapot pondok. Dan kita ikut Pondok Gontor. Nilai yang dibubuhkan di rapat pondok ini adalah nilai apa adanya. Nilai apa adanya. Anak testing dapat 3, tulis 3. Anak testing dapat 9, tulis 9 di rapot. Dan ini lebih sesuai dengan jiwa pondok. Jiwa apa adanya. Jiwa apa adanya. Apa adanya. Dan itu ternyata wali santri yang menerima rapot itu lebih suka rapot itu yang apa adanya seperti yang Imam Sodo pilih sekarang. Orang tua kalau anaknya pintar, tahu pintarnya, rapotnya bisa terbaca. Kalau orang tua anaknya bodoh, tahu bodohnya, rapotnya nilainya sama gitu. Ini yang kita pakai di Imam Sodo, rapot di Imam Sodo. Dan dengan rapot seperti ini Bapak, pengaruhnya luar biasa. Punya efek positif yang luar biasa. Anak mau testing. Kalau kemudian sampai nanti saya tidak persiapan, akhirnya nilainya 3, 2, 3, 4. Kemudian rapot diambil oleh Bapak. Apa kata orang tua? Nak, sini nak. Rapot kok kayak begini. Nilai kok 32, 32. Ada 91 aja olahraga. Apa kamu di pondok itu cuma tidur tok nak? Anak berpikir seperti itu. Sehingga akhirnya, ya Allah, beri saya kekuatan untuk bisa belajar bil jiddi wal istihad. Sehingga nilai rapot saya meyakinkan. Orang tua mengambil rapot saya, insya Allah merasa bergembira. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini efek yang luar biasa. Ada orang yang mengatakan, dan saya dulu waktu jadi direktur kepada kepala sekolah saya sampaikan, kalau anak memang tidak mencapai batas minimal, nilai mati terlalu banyak, tinggal, nggak usah naik kelas. Ada kepala sekolah yang mengatakan, Tat, nanti kalau ditinggal tidak naik kelas dia pindah. Nggak apa-apa pindah, nggak masalah. Sehingga kalau anak memang tidak mencapai batas minimal, ditinggal. Ada seorang ahli pendidikan mengatakan, yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan kita adalah bahwa anak-anak tahu di sekolah kita ini tidak ada istilah tidak naik kelas. Sehingga anak yang malas itu bisa nasihati temannya yang rajin, mengapa kamu rajin sekali di pondok ini?
Apa kamu tidak tahu di pondok ini anak sebodoh apapun naik? Ayo main olahraga coba. Ini yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan kita. Maka saya waktu jadi direktur saya tegas. Kalau anak memang tidak mencapai batas minimal, tinggal pindah tidak masalah. Inilah Bapak yang berbahagia tentang kurikulum. Jadi kita menghendaki kurikulum yang terjadi di pesantren kita adalah kurikulum yang terpadu antara formal dengan khas pesantren terpadu, tidak dibeda-bedakan, semuanya mendapatkan perlakuan sama. Semua mendapat perlakuan sama. Ini yang ketiga yaitu tentang kurikulum. Jadi kadang-kadang begini Bapak, saya pernah punya kepala sekolah. Dia mengatakan pada saya, Ustaz, kita disindir-sindir tentang struktur kurikulum kita. Waktu rapat dinas kemarin kami disindir. Itu SMA Imam Sodo itu perubahan kurikulumnya terlalu parah. Mbok tolong ditinjau kembali. Saya tahu ujung-ujungnya ibu kepala sekolah ini minta saya supaya meninjau kurikulum yang ada di pesantren kita. Saya tanya ibu tersebut, apakah ibu pernah mendapat surat teguran dari dinas yang resmi, intinya menyalahkan mengapa perubahan struktur kurikulum di Imam Sodo sedemikian besarnya? Ya belum. Belum ada saat peringatan aja dah takut. Saya katakan, kalau takut silahkan minggir. Banyak kader lain yang insya Allah siap mengganti Anda sebagai kepala sekolah. Saya ingin kepala sekolah yang ada di pesantren Imam Sodo semuanya kekeh. Semua kekeh. Tidak lembek seperti yang kami sampaikan. Ini tentang kurikulum, Bapak yang berbahagia. Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan, harus sejak awal kita image-kan kepada masyarakat bahwa pesantren kita ini bayar. Murah, tidak masalah. Yang penting bukan murahan. Saya teringat, di Sragen itu ada pondok pesantren At-Taqwa di Miri, Sragen. Itu dulu bisa bebas biaya, gratis sama sekali, karena itu dulu di Sragen ada sejumlah korban waduk Kedungombo. Oleh Bupati Sragen dihimpun, diserahkan pada PCM Miri, namanya Pak Yatno. Silahkan ini mau dek nih pesantren, nanti saya subsidi setiap bulan. Betul Pak. Oleh PCM Miri dirilis pesantren namanya pesantren At-Taqwa. Santrinya adalah korban waduk Kedungombo, dibiayai dan disubsidi tiap bulan oleh Bupati. Tapi begitu Bupati ini lengser, tidak lagi jadi Bupati, ternyata bantuan itu berhenti, subsidi berhenti. Sampai Pak Yatman itu, ya Allah, apa pondok Muhammadiyah saya ini berhenti hanya karena subsidi dari Bupati berhenti, ya Allah. Akhirnya beliau dengan teman-temannya, tekadnya luar biasa, tidak boleh berhenti, tetap jalan. Dan namanya perjuangan dari 0 rupiah menjadi berbayar, itu perjuangannya Masya Allah. Kalau tidak percaya silahkan tanya kepada Pak Yatno, Ketua PCM Miri, juga selaku mudir pesantren At-Taqwa di Miri. Masya Allah Pak. Saat itu betul-betul saya mengatakan Pak Yatman ini sampai istilahnya rai gedek. Ini saya tidak perlu malu, saya mencarikan bantuan untuk anak-anak biar bisa hidup. Luar biasa sama teman tuh. Dan alhamdulillah sekarang berkembang luar biasa. Dan sekarang sudah berbayar. Ini artinya pondok itu kalau sudah kemudian gratis dibangkitkan menjadi pondok bayar, itu susahnya luar biasa. Susahnya luar biasa. Maka saya rekomendasikan harus sejak awal pondok kita ini diimiskan kepada masyarakat. Ini pondok bayar, bukan pondok murahan. Bukan pondok gratisan, tapi pondok bayar. Dan mohon maaf Bapak, kalau saya mengatakan seperti ini, bukan berarti kita kesampingkan fakir miskin, yatim dan sebagainya. Di pondok Imam Sodo ada kebijaksanaan.
10% dari jumlah santri itu bayarnya cuma separuh. Kami punya santri sekitar 800, berarti ada 80 anak yang bayarnya cuma separuh. Di Imam Sodo, syahriah atau bulanan sekitar 1.200.000. Bayar separuh berarti cuma 600.000. Dan 600 tidak mampu. Semampunya berapa? Ada yang mampunya cuma 300. Sebulan 300 tidak masalah. Tapi yang seperti ini dibatasi maksimal 10%. Ini artinya fakir, miskin, yatim tetap kita perhatikan, kita bantu sesuai proporsi kemampuan kita. Hadirin yang berbahagia, insya Allah kalau kita sudah berbayar nanti untuk kelanjutan pesantren kita, insya Allah enak gitu. Tapi kalau sudah gratis, itu ternyata saya melihat pesantren gratis, begitu santri 150 anak berhenti Pak. Berhenti maksudnya sudah tidak mau tambah lagi santri. Dengan 150 anak itu sudah tomboknya luar biasa. Dan itu sudah luar biasa. Sudah tidak kepikiran nanti akan jadi pesantren yang punya santri 1.500, sudah kepikiran. Baru 150 saja sudah seperti ini beratnya. Bismillah, monggo. Ini kami sampaikan. Jadi yang pertama adalah pesantren kita harus terpadu. Bukan sekedar kos-kosan, bukan sekedar asrama, tapi antara asrama dengan sekolah menjadi satu manajemen di bawah komando direktur. Yang kedua tentang SOP. Jadi SOP yang tadi kami sampaikan, jadi pimpinan perserikatan, daerah atau cabang, pemilik syah dari pesantren itu bahwanya direktur, di bawah direktur baru kepala sekolah. Ini struktur yang memungkinkan terciptanya, dan alhamdulillah sekarang sudah ada buku panduan LP2 PP Muhammadiyah. Ini sudah diatur secara resmi. Kemudian yang ketiga, kurikulum. Saya minta semua pesantren Muhammadiyah tidak lagi memakai kurikulum yang terpisah, tapi terpadu antara formal dengan khas pesantren sudah jadi satu paket. Insya Allah ini lebih berhasil. Sekian, Bapak ibu-ibu yang berbahagia, ini materi sebenarnya sudah lama. Sejak tahun 2000, semenjak saya sering ke luar ke pondok-pondok, sudah kami sampaikan. Tapi ternyata belakangan masih banyak yang minta, terutama pimpinan cabang, pimpinan daerah yang ingin merintis pesantren di cabangnya. Memang betul mereka harus membekali supaya perintisan ini bisa sukses luar biasa. Ini yang kami sampaikan, semoga bermanfaat, terutama bagi pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan ranting yang ingin mendirikan pesantren ini adalah bekal ilmu. Monggo bisa diterapkan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.